Salam sehat dan semangat. Anak-anak hebat, hari ini kita berjumpa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sabda bahagia. Silahkan anak-anak siapkan buku siswa dan buku catatan yang diperlukan. Sebelum kita akan memulainya ya anak-anak. Siap? Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak hebat kelas 7 SMP Negeri 8, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik dapat memahami ajaran Yesus tentang sabda bahagia sehingga mereka mampu mengusahakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dengan pertanyaan dulu ya anak-anak. Apakah anak-anak saat ini yang sedang menyaksikan videonya Bunita itu ingin bahagia? Ya, betul. Setiap orang pasti menginginkan bahagia. Oleh karena keinginan kebahagiaan itulah, hal ini mengakibatkan setiap orang akan mengejar kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan yang diinginkan adalah berbeda-beda, maka pastinya hal yang dikejarnya pun juga dengan cara-cara yang berbeda-beda. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa saya sangat bahagia apabila mempunyai uang yang banyak sekali. Lalu ada yang mengatakan bahwa saya bahagia apabila bisa makan enak setiap hari. Saya bahagia apabila punya pasangan yang keren. Atau saya punya kedudukan atau status sosial yang tinggi. Bahkan ada yang mengatakan saya akan merasa bahagia jika punya pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, bahkan penampilan yang oke. Dan masih banyak lagi. Dengan demikian, orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dengan versinya masing-masing itu pun juga akan menggapai kebahagiaan itu dengan cara mereka masing-masing, dengan pemahaman yang berbeda-beda pula. Secara umum, orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu diartikan sebagai pemenuhan diri semua keinginan hati kita. Jika segala keinginan kita terpenuhi, maka orang menyatakan diri berbahagia. Nah, benarkah demikian? Apakah ketika keinginan pribadi kita terpenuhi, artinya kita bahagia? Mari kita belajar dari apa yang diajarkan Yesus tentang sabda bahagia. Supaya kita punya pemahaman yang berbeda setelah pembelajaran ini selesai. Anak-anak, kita akan mulai dengan dasar kitab suci dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memperoleh di bumi apa yang dijanjikan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak, kita belajar dulu apa sih maksud Yesus mewartakan sabda bahagia itu. Ada 3 hal yang dimaksudkan Yesus yang menjadi alasan kenapa dia harus mewartakan sabda bahagia. Yang pertama adalah
Hal ini untuk menyiapkan para muridnya untuk menghadapi dunia, di mana dunia ini punya orientasi kehidupan yang sangat berlainan dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua, hal ini mengandung nilai eskatologis. Eskatologis itu berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini menjadi syarat bagaimana seseorang akan masuk surga. Lalu yang ketiga, sabda bahagia merupakan hukum baru yang mengatur relasi atau hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama yang didasarkan pada kasih, menggantikan hukum baru yaitu kasih daripada hukum yang lama. Sabda bahagia ini mengandung dua aspek iman dan aspek sosial. Aspek iman dapat kita temukan pada ayat 3-6, sedangkan aspek sosial bisa kita temukan di ayat 7-10 dari Injil Matius bab 5 tadi. Aspek iman ini mengandung pemahaman bahwa yang berbahagia itu adalah orang yang sepenuhnya menyandarkan hidupnya kepada Allah. Lalu aspek sosial ini dipandang dari sudut sosial. Yang berbahagia itu yang bagaimana sih menurut Yesus? Nah, Ibu jelaskan. Di makna aspek iman adalah tadi dikatakan sama Bunita dari ayat berapa tadi anak-anak? Benar sekali, dari ayat 3 sampai dengan ayat 6. Di sini dijelaskan orang-orang yang berbahagia adalah orang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah bukan orang-orang semestinya, di mana miskin di sini diartikan sebagai orang yang melarat atau kere atau tidak punya harta benda, atau orang-orang yang betul-betul dalam kacamata manusia adalah orang-orang yang tidak mampu. Bukan begitu. Tetapi miskin di sini diartikan adalah orang-orang itu tertindas oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang berpengaruh seperti itu. Lalu orang yang berduka cita di sini adalah orang-orang yang mengharapkan penghiburan yang datang dari Allah. Lemah lembut di sini bukan berarti orang yang selalu berbicara dengan uh, tempo yang sangat pelan, rendah, bukan seperti itu, tetapi orang yang menantikan pertolongan dari Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Lalu orang yang lapar dan haus akan kebenaran ini adalah orang-orang yang sangat rindu untuk dikenyangkan oleh karena kebenaran dari Allah. Itu aspek iman. Nanti setelah ini Ibu akan jelaskan lebih detail lagi. Lalu kita melihat dari aspek sosial dulu. Aspek sosial ini dari ayat 7 sampai 10. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang murah hati, suci hatinya, pembawa damai dan orang yang dianiaya oleh kebenaran. Murah hati di sini adalah bukan orang yang istilahnya mudah memberikan hatinya kepada orang lain, tetapi orang yang suka, orang yang gemar untuk berbuat kasih kepada sesama. Lalu orang yang suci hatinya adalah orang yang sadar dirinya sebagai warga kerajaan Allah, sebagai murid Yesus yang siap melakukan kehendak Tuhan. Lalu orang pembawa damai di sini adalah orang yang senantiasa menciptakan, pencipta suasana damai dalam masyarakat. Bukan orang yang suka memprovokasi, orang yang suka membisikkan sesuatu-sesuatu yang buruk untuk dilakukan orang lain. Ya, atau provokator begitu. Tetapi orang yang bisa menciptakan suasana tenang dan damai. Lalu orang yang dianiaya karena kebenaran adalah orang-orang yang berjuang demi tegaknya kebenaran. Dari penjelasan singkat Bunita akan mencoba menjelaskan secara lebih detail lagi ya tentang isi sabda bahagia. Yang pertama, orang-orang yang miskin. Miskin di sini adalah miskin di hadapan Allah. Jadi, orang-orang yang miskin di sini di hadapan Allah itu adalah orang yang memiliki sikap yang percaya secara mutlak, berserah diri, menyerahkan diri seutuhnya hanya kepada Allah, bukan mengandalkan kekuatan hidup pada kekayaan, kekuasaan, prestis, pujian, penghargaan-penghargaan, melainkan orang yang mengandalkan Tuhan, tak lain.
Lalu orang yang berduka cita di sini maksudnya adalah orang yang dalam penderitaan sekalipun orang itu tidak putus asa, tidak menyerah, melainkan terus sabar, ya, terus setia kepada Tuhan, tidak mudah goyah imannya. Ini adalah orang-orang yang dimaksud berduka cita dalam penderitaan, tetap setia pada Tuhan. Lalu orang yang lemah lembut di sini adalah orang yang dengan rendah hati, tidak suka mengumpat, tidak suka mengancam orang lain, dan tidak suka bereaksi keras apabila dihina atau dilukai perasaannya. Karena orang-orang yang suka bereaksi keras ini sangat banyak sekali ditemui. Baru dilihat saja sudah merasa bahwa dirinya itu di apa ya istilahnya, dirasani atau diomongkan jelek. Nah, sudah berpikir negatif dulu. Sehingga selalu emosional, selalu bereaksi keras, bahkan kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakiti hati. Lah, orang-orang seperti ini hidupnya pasti tidak akan bahagia. Tapi Tuhan mengatakan, marilah jadi orang yang lemah lembut. Orang yang tidak suka bereaksi keras bila dihina. Orang yang tidak suka mengumpat, tidak suka mengancam orang lain. Ini adalah orang-orang yang lemah lembut. Lalu orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maksudnya di sini adalah orang yang lebih mengutamakan kebutuhan rohani dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani saja demi terwujudnya kerajaan Allah. Tahu betul kapan saatnya dia harus berdoa, kapan dia saatnya harus beribadah dan mengutamakan itu. Serta mewujudkan ibadahnya, doa-doanya itu dengan berbuat kasih kepada sesamanya. Selanjutnya, orang yang murah hati di sini adalah orang yang suka mengampuni. Ya, senantiasa memberikan pengampunan, tidak mendendam. Ini adalah orang yang murah hati. Selanjutnya, orang yang suci hatinya itu adalah orang yang dalam seluruh hidupnya senantiasa mengabdi, mencintai, dan menyerahkan diri kepada Allah. Sedangkan membawa damai ialah dimanapun dia berada, dia bisa menciptakan kesatuan, kerukunan, dan cinta kasih untuk menumbuhkan persaudaraan sejati di antara manusia. Dan selanjutnya, dianiaya oleh sebab kebenaran ialah orang-orang pengikut Kristus itu diajak untuk memperjuangkan kebenaran. Sekalipun mereka mendapat banyak sekali penganiayaan, mendapat banyak tantangan, banyak hambatan, bahkan celaan. Anak-anak, semoga apa yang sudah dijelaskan Bu Nita ini bisa kalian pahami dengan benar. Ya, apabila ada hal-hal yang masih kalian bingung atau menimbulkan suatu pertanyaan tersendiri, silakan anak-anak bisa tanyakan secara langsung melalui WhatsApp ke nomor Bu Nita ya. Bu Nita akan dengan senang hati menjawab segala pertanyaan kalian. Nah, saatnya kita sampailah kepada akhir penjelasan Bu Nita. Di sini Bu Nita ingin kalian mengerjakan tugas, di mana tugas ini harus dikumpulkan hari ini juga. Tugasnya ialah silahkan dikerjakan di buku catatan kalian, buatlah doa syukur atas kebahagiaan yang kamu rasakan saat menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, doa ini nanti ditulis dengan struktur doa yang benar, dimulai dari ucapan syukur, kemudian baru permohonan dan penyerahan. Ditulis dengan bahasa yang baik, yang santun. Lalu difoto, dikirimkan ke Japri ke Bunita. Demikian ya anak-anak, kiranya cukup sekian penjelasan dari Bunita. Selamat melanjutkan aktivitas belajarnya. Tetap sehat dan bahagia. Terima kasih, berkah dalam kita akhiri dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.